Om Swastiastu. Selamat sore teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang materi dampak ekonomi terhadap pendidikan. Baik, perkenalkan nama saya Koma Yunita Purnamasari, beserta dua rekan saya yakni Kadek Buda Mariani dan juga Kadek Dwi Putriatnyani. Baik, pada kelompok kali ini kita akan bahas tentang dampak ekonomi terhadap pendidikan. Ada beberapa submateri yang akan kita bahas. Yang pertama yakni mengenai pengertian ekonomi dan juga pendidikan. Ilmu ekonomi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa dengan menentukan pilihan-pilihan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan manusia. Nah, sedangkan pendidikan itu merupakan usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan. Nah, salah satu utama pendidikan adalah untuk mengajarkan kebudayaan melewati generasi. Baik, untuk materi yang kedua, mengenai pengaruh ekonomi terhadap pendidikan. Dalam rangka mencapai prestasi belajar anak, khususnya di sekolah dasar, sudah barang tentu harus ditunjang oleh berbagai sarana dan media pembelajaran, terutama dalam rumah tangga. Namun demikian, pemenuhan kebutuhan belajar anak harus ditunjang oleh kecukupan dan kemantapan ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga sangat termasuk dalam salah satu faktor keberhasilan dan juga kegagalan pendidikan bagi anak. Nah, menurut Abdul Ahmadi dan Widodo Supriano tahun 1991, bahwa faktor biaya merupakan faktor yang sangat penting karena belajar dan kelangsungannya sangat memerlukan biaya. Misalnya untuk membeli alat-alat sekolah, uang sekolah, dan biaya lainnya. Maka keluarga yang miskin akan merasa berat untuk mengeluarkan biaya yang bermacam-macam seperti hal tersebut. Nah, keluarga yang miskin juga tidak dapat menyediakan tempat untuk belajar yang memadai, di mana tempat belajar itu merupakan salah satu sarana terlaksananya belajar secara efektif dan efisien. Upaya apapun yang dilakukan oleh para pengelola sekolah dalam rangka menciptakan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien, jika tidak ditunjang oleh ekonomi keluarga, pihak siswa niscaya upaya tidak akan sia-sia. Nah, misalkan lengkapnya media pembelajaran dan sarana mengajar yang dimiliki oleh sebuah sekolah, akan tetapi sarana belajar siswa di rumah kurang memadai. Maka mungkin hanya proses mengajar saja yang efektif dan efisien, tetapi proses belajar, terutama belajar mandiri di rumah, tidak berjalan dengan baik. Nah, paradigma ini menunjukkan bahwa masalah ekonomi dapat mempengaruhi proses pembelajaran siswa, baik itu di sekolah maupun di rumah. Materi selanjutnya yaitu dampak rendahnya ekonomi. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Hal ini bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi juga akan berpengaruh terhadap produktivitas masyarakat. Pendidikan sebagai hak asasi individu anak bangsa telah diakui dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 31 ayat 10 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, sedangkan ayat 3 menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Oleh sebab itu, seluruh komponen bangsa, baik orang tua, masyarakat, maupun pemerintah, bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Baik, lanjut, dampak rendahnya ekonomi terhadap pendidikan. Yang pertama, jika anak hidup dalam keluarga miskin, kebutuhan pokok anak kurang terpenuhi. Akibatnya, kesehatan anak terganggu sehingga belajar anak juga terganggu. Yang kedua, yaitu anak selalu dirundung kesedihan, sehingga anak yang merasa minder dengan teman lain, hal ini akan ikut mengganggu aktivitas belajar anak. Ketiga, yaitu kemapanan ekonomi ini sangat membantu siswa untuk melengkapi sarana dan prasarana belajarnya, sehingga proses belajarnya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang keempat, yaitu pendidikannya akan terhenti disebabkan karena ketidakmampuan ekonomi keluarga membiayai pendidikannya.
Dengan demikian, rendahnya ekonomi keluarga berdampak pada pemenuhan perlengkapan belajar siswa. Misalnya pembelian buku paket dan kelengkapan lainnya, baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga siswa. Nah, di samping itu, rendahnya ekonomi keluarga juga berdampak pada kelanjutan pendidikan anak, bahkan ada yang sampai putus sekolah dan menjadi anak jalanan. Nah, Dedi Supriyadi tahun 2004 mengemukakan bahwa biaya pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Peran positif ekonomi dalam pendidikan. Peran ekonomi dalam pendidikan cukup menentukan, tetapi bukan sebagai pemegang peranan penting. Sebab ada hal lain yang lebih menentukan hidup atau matinya dan maju mundurnya suatu lembaga pendidikan dibandingkan dengan ekonomi, yaitu dedikasi, keahlian, keterampilan, pengelolaan guru-gurunya. Inilah yang merupakan kunci keberhasilan suatu sekolah atau perguruan tinggi. Fungsi ekonomi dalam pendidikan adalah menunjang kelancaran proses pendidikan, bukan merupakan modal yang dikembangkan dan juga dapat keuntungan yang berlimpah. Di sini, peran ekonomi dalam sebuah sekolah juga merupakan salah satu bagian dari sumber pendidikan yang membuat anak mampu mengembangkan kognisi, efiksi, psikomotor untuk menjadi tenaga kerja yang handal dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, memiliki etos kerja, dan bisa hidup hemat. Selain sebagai penunjang proses pendidikan, ekonomi pendidikan juga berfungsi sebagai materi pelajaran dalam masalah ekonomi dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, peran ekonomi dalam pendidikan terbatas pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pemenuhan keperluan pendidikan yang tidak dapat dibuat sendiri seperti prasarana dan sarana, media, alat peraga, dan sebagainya. Yang kedua, membiayai semua perlengkapan gedung seperti air, listrik, telepon, membayar jasa dari segala kegiatan pendidikan. Yang selanjutnya, mengembangkan individu yang berperilaku ekonomi seperti belajar hidup hemat. Selanjutnya, memenuhi kebutuhan dasar para personalia pendidikan, meningkatkan motivasi kerja, dan meningkatkan gairah kerja para personalia pendidikan. Visi menyatakan, ukuran paling populer dalam melihat peranan ekonomi dalam pendidikan adalah mempertautkan antara ekonomi dan pendidikan itu sendiri. Pemikiran Visi ini didasarkan pada asumsi bahwa pendidikan merupakan human capital. Pemikiran ini muncul pada era industrialisasi dalam masyarakat modern. Argumen ini memiliki dua aspek, yaitu satu, pendidikan merupakan suatu bentuk investigasi nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi modern. Yang kedua, pendidikan diharapkan menghasilkan suatu peningkatan kesejahteraan dan kesempatan yang lebih luas dalam kehidupan nyata. Peranan ekonomi dalam pendidikan menunjang kelancaran proses pendidikan dan sebagai bahan pengajaran ekonomi yang membentuk manusia ekonomi, yaitu manusia yang dalam kehidupan sehari-harinya memiliki kemampuan dan kebiasaan memiliki etos kerja, tidak bekerja setengah-setengah, produktif, dan hidup efisien. Terakhir, kesimpulan. Ekonomi keluarga sangat termasuk dalam salah satu faktor keberhasilan dan kegagalan pendidikan anak. Pendidikan menjadi sumber daya menghadapi perubahan di lingkungan kerja. Oleh karena itu, tidaklah heran apabila negara yang memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat. Baik, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.